Loh kan, malah ngaku pemain naturalisasi Malaysia. Malah ngaku nggak punya keturunan dari kakek nenek tapi disahkan FIFA. Ada apa ini? Skuad terbaru Timnas Indonesia bikin gempar lawan di round 4. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Pemain naturalisasi Timnas Malaysia, Facundo Garcés, mengakui bahwa dirinya punya keturunan dari buyutnya tapi telah disahkan oleh FIFA. Sebagai informasi, pada pertengahan April 2025, Facundo Garcés menerima panggilan dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM untuk bermain di kualifikasi Piala Asia 2027. Bek berusia 25 tahun itu masuk program naturalisasi FAM untuk memperkuat skuad Harimau Malaya, meskipun dirinya lahir dan dibesarkan di Argentina. Singkat cerita, Facundo Garcés bersama Gabriel Palmeiro, John Irazabal, Hector Hebel, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, dan juga Rodrigo Holgado resmi dinaturalisasi. Bahkan, dia sudah mencatatkan debut bersama Timnas Malaysia saat menang 4-0 atas Vietnam pada laga kedua Grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni 2025 lalu. Di level klub, pemain keturunan Malaysia itu telah membantu Deportivo Alavés menang 2-1 atas Levante pada pekan pertama Liga Spanyol 2025-2026, akhir pekan lalu. Baru-baru ini, Facundo Garcés belak-belakan mengakui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Malaysia dari buyutnya. Hal itu diungkapkan sang pemain kepada media Spanyol El Correo. Karena kakek buyut saya sudah tahu dari mana asalnya, tetapi saya tidak pernah membayangkan kemungkinan ini akan muncul, kata Facundo Garcés, dikutip dari El Correo. Mereka FAM bilang sedang menyusun proyek yang menarik, sesuatu yang buat saya bersemangat, tambahnya. Dari pernyataannya di atas, keturunan sang pemain bukan dari kakek neneknya. Lantas, bagaimana mungkin ia bisa bermain untuk Malaysia mengingat ia orang Argentina? Faktanya, FIFA tetap mengesahkan naturalisasi Facundo Garcés hingga saat ini masih tercantum sebagai pemain Timnas Malaysia. Padahal dalam aturan FIFA, pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi adalah maksimal memiliki garis keturunan ketiga alias kakek neneknya, bukan buyutnya. Dalam kasus Facundo Garcés, seharusnya FIFA tidak mengesahkan naturalisasi sang pemain. Hal itu pernah terjadi pada Timnas Indonesia, dalam hal ini PSSI. Saat itu, PSSI pernah akan menaturalisasi Maures Mohinoke. Namun, proses naturalisasi sang pemain harus berganjal karena diketahui memiliki garis keturunan dari buyutnya. Kasus lainnya adalah Michel Baker, bek kiri Atlanta yang sempat digadang-gadang didekati PSSI. Namun saat itu dia dikonfirmasi tidak bisa dinaturalisasi karena keturunannya dari buyut. Masih banyak kasus-kasus lain seperti di atas yang dialami pemain keturunan Indonesia, sehingga alasan Facundo Garcés disahkan FIFA masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini, belum diketahui apa hukuman dari FIFA jika salah satu federasi melanggar aturan soal naturalisasi pemain. Menarik dinantikan kelanjutannya. Kita beralih pada berita selanjutnya. Dengan hadirnya Emiliano Jonathans dan juga skuad yang makin lengkap, Timnas Indonesia kini memiliki wajah baru yang menakutkan dan menjadi penantang serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bukan lagi sekedar tim kejutan, tapi sudah menjelma menjadi lawan yang benar-benar ditakuti. Lawan-lawan Asia kini mulai gelisah karena skuad Garuda terus dipoles dan makin mewah dengan kehadiran pemain-pemain baru berdarah Eropa. Dan yang paling disorot belakangan ini adalah sosok Emiliano Jonathans. Pemain muda FC Utrecht berusia 21 tahun ini resmi masuk jalur naturalisasi dan sedang diproses cepat oleh PSSI. Kehadirannya digadang-gadang bisa jadi kartu truf baru yang bikin lawan kelabakan. Bukan hanya publik Indonesia yang antusias, tapi juga media luar negeri mulai menaruh perhatian serius. Dari Vietnam,
Malaysia sampai Irak, mereka sepakat skuad Indonesia di round 4 nanti bukan main-main. Pertanyaannya, seberapa besar dampak Miliano Jonathan untuk timnas? Dan mengapa lawan-lawan Asia sampai ikut khawatir? Ya, mari kita ulas dan kita lihat sebagaimana ngerinya line up timnas saat ini. Langkah besar kembali diambil PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyerahkan dokumen resmi naturalisasi Miliano Jonathan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Target yang jelas, proses ini harus rampung sebelum Oktober, sehingga Jonathan bisa langsung debut saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga perdana round keempat. Pak Erick menegaskan melalui akun Instagram pribadinya, dalam kesempatan ini PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht Miliano Jonathan yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Ya, PSSI menilai Jonathan adalah puzzle penting yang bisa melengkapi skuad Patrick Kluivert. Tak heran, prosesnya pun dipercepat agar semua berkas bisa tuntas tepat waktu. Jonathan sendiri bukanlah sosok asing di Belanda. Pemain kelahiran 5 April 2004 ini sudah memperkuat FC Utrecht di Eredivisie dan sebelumnya sempat mencuri perhatian bersama Vitesse Arnhem dengan torehan 11 gol dan 4 assist dari 19 penampilan di musim lalu. Ia biasa dimainkan di posisi sayap kanan dengan gaya main kidal yang eksplosif. Selain itu, Jonathan juga memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Artinya, secara emosional ia punya ikatan kuat dengan tanah air. Menpora Dito Aryo Tejo pun memberikan dukungan penuh, menyebut kerjasama pemerintah dan PSSI dalam naturalisasi adalah bagian dari proyek besar agar Garuda benar-benar bisa mendunia. Dengan statusnya sebagai winger muda potensial, kecepatan, teknik, dan mentalitas Eropa yang ia bawa, Jonathan diyakini bisa langsung memberikan dampak saat debut Oktober nanti. Bukan cuma publik Indonesia yang menaruh perhatian pada proses naturalisasi Miliano Jonathan. Dua media kawasan Asia Tenggara dari Vietnam dan Malaysia juga ikut angkat suara soal kualitas winger muda berusia 21 tahun ini. Dari Vietnam, portal olahraga thetau247.vn menyebut Jonathan punya kemampuan teknis di atas rata-rata. Mereka menyoroti gaya bermain khasnya yang bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia. Media Vietnam tersebut juga bahkan menegaskan kalau kehadiran Jonathan bisa jadi kunci timnas Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Mereka menulis, ini dianggap sebagai tambahan yang berkualitas bagi tim nasional Indonesia untuk mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Sementara itu dari Malaysia, portal Makan Bola menyoroti sisi lain Jonathan, nilai pasarnya yang tinggi. Menurut mereka, Jonathan memiliki valuasi sekitar 900 euro atau sekitar 4,4 juta ringgit Malaysia, menjadikan salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Dalam artikelnya yang berjudul Indonesia dapatkan seorang lagi pemain warisan Belanda, media Malaysia itu menyebut Miliano bermain di sayap kanan, dilihat mampu mencabar kesebelasan utama di Indonesia yang dipegang Yaakob Sayuri. Kombinasi pujian dari media Vietnam dan pengakuan nilai pasar dari media Malaysia menunjukkan satu hal, di mana Jonathan bukanlah pemain biasa. Kehadirannya membuat Indonesia punya wajah baru yang disorot, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah regional Asia Tenggara. Bukan hanya di Asia Tenggara, sorotan juga datang dari kawasan Arab.